Assalamualaikum, salam sejahtera dan berjumpa lagi. Saat ini saya berada di teras rumah saya, dan di teras saya ini saya mempunyai sebuah taman kecil. Dan taman kecil ini akan saya rubah menjadi sebuah kolam ikan minimalis. Dan kolamnya akan saya bangun di sini, kolam minimalis dengan model letter L. Dan ini untuk benangnya sudah saya bentangkan, untuk ukuran sudah saya ukur sedemikian rupa. Dan untuk kolam utama dan kotak chamber akan saya tempatkan semuanya di sini. Mudah-mudahan cukup untuk lahannya. Hari pertama saya melakukan penggalian, karena nanti untuk kolamnya modelnya separuh ke bawah, separuh ke atas. Jadi tanahnya saya gali sekitar kedalaman 50 cm. Dan ini adalah pipa pembuangan dari belakang rumah. Nanti sekalian saya turunkan sedikit biar kolamnya juga bisa ke bawah. Dan untuk pembuangannya mengikuti jalur pembuangan dari belakang rumah biar enak di paralel. Kemudian pipa yang kecil ini adalah pipa air tawar, pipa PDAM, nanti akan saya rubah juga. Dan untuk ini saya turunkan sedikit jalur dari pembuangan. Hari kedua seperti ini. Untuk galian yang sedikit dalam itu nantinya untuk kotak chamber. Jadi nantinya kotak chamber lebih rendah daripada kolam utama. Dan ini untuk pipa pembuangan dari belakang sudah saya rubah, saya turunkan sedikit beberapa senti. Kemudian saya bikin jalur T di sini. Nanti buat apalah, persiapan daripada besok-besok butuh harus gali lagi. Kemudian untuk jalur pembuangan ini saya bikin ada berapa cabang. Ini untuk jalur pembuangan backwashnya kotak chamber nanti. Jadi saya bikin sambungan. Kemudian ini untuk rencana saya bikin untuk model vortex. Jadi jalur pembuangannya juga ada. Selanjutnya ini adalah pipa skimmer. Jadi karena modelnya L, jadi untuk ujung sama ujung saya bikin skimmer 2. Dan ini nanti akan masuk ke kotak chamber pertama. Kemudian ini adalah calon kotak chambernya. Ini untuk pipa pembuangan, pipa backwash tiap kotak chamber juga ada. Ini sudah saya siapkan semua. Kemudian ini adalah untuk vortex nanti. Kemudian dari vortex dialirkan ke chamber pertama. Ini ada pipa 2 batang. Kemudian yang ini adalah untuk pipa BD nanti dan masuk ke vortex juga. Dan seperti ini. Nah, ini juga pipa untuk BD masuk ke vortex juga nanti. Ini sudah saya bikin jalur, nanti tinggal dipasang. Dan ini adalah untuk pengurasan vortex nanti. Jadi kalau umpama dibuang di backwash tinggal dibuka dan akan mengalir ke luar, akan terjadi pembuangan air. Selanjutnya pipanya sudah terpasang. Yang besar ini adalah pipa BD atau bottom drain. Kemudian yang 3 ini adalah pipa 1 in. Ini nanti untuk arus, kemudian bisa untuk air terjun nanti. Ini ngambil dari chamber terakhir, chamber pompa. Kemudian ini yang 2 besar ini ukuran 2,5 adalah dari vortex ke chamber 1. Kemudian yang ukuran 2 in adalah dari dasar kolam BD ke vortex. Jadi nanti airnya akan berputar-putar terus biar pusing. Dan ini adalah calon vortexnya. Saya bikin dengan teknik seadanya. Karena memang saya bukan tukang, saya cuma tukang dadakan karena corona.
Kemudian ini adalah kotak chamber, sudah terpasang sedikit tapi belum dirapikan. Dan untuk konektor tiap kotak chamber saya menggunakan pipa ukuran 2,5 in 2 batang. Dan ini adalah kotak chamber terakhir untuk chamber pompa. Sini ada banyak konektornya, ini ada 1 in 3 buah untuk ke air terjun dan arus. Terus yang dua ini ukuran setengah in, ini belum dipasang pipanya. Ini nanti bisa untuk air mancur atau untuk aerator, aerasi, tergantung nanti seperti apa kebutuhannya. Selanjutnya setelah semua pipa terpasang, saya melakukan persiapan untuk pengecoran. Di sini saya menggunakan besi cor ukuran 8 mili, sama seperti pengecoran lantai kolam lainnya. Ini menggunakan besi cor juga biar lebih kuat. Kemudian sebelum pengecoran ini saya membuat seperti ini namanya tulangan atau apalah kalau di tukang. Ini untuk memudahkan nanti pas pengecoran untuk kemiringan yang diinginkan lebih enak, kemudian untuk meratakan juga lebih enak. Kemudian ini untuk dasar kolam saya memberi kemiringan dengan selisih 5 cm lebih rendah ke arah BD. Selanjutnya ini adalah kotak vortex dan ini masih setengah jadi, belum dihaluskan. Untuk pipa yang 2,5 in sebelah kiri yang ada 2 itu adalah jalurnya ke chamber 1. Kemudian ini adalah pipa pembuangan atau pipa backwash. Jadi ini tinggal dicabut dan nanti airnya akan mengalir, terjadi pembuangan kotoran yang di dasar vortex. Kemudian untuk pipa yang 2 di bawah yang di dasar itu adalah pipa input dari bottom drain, pipa input dari vortex. Kemudian ini adalah untuk pipa 1 in untuk air terjun nanti, ini berasal dari chamber terakhir, berasal dari pompa. Kemudian ini adalah arus bawah dan yang ini adalah arus untuk arus atas. Ini setelah pengecoran lantai selesai, kemudian saya lanjut untuk merapikan bagian dinding kolam. Selanjutnya saya melakukan finishing aci untuk bagian dinding, kemudian bagian lantai. Saya aci seperti ini, untuk finishing terakhir nanti saya pakai cat. Dan untuk vortex juga sudah rapi, tinggal finishing cat juga nanti. Selanjutnya saya memasang keramik untuk bagian dinding luar dari kolam seperti ini. Kemudian lanjut untuk merapikan bagian-bagian dari kotak chamber biar nanti enak sekalian dicat. Dan ini setelah saya rapikan lumayan. Lanjut pengecetan, di sini saya menggunakan cat model waterproofing, jadi lumayan untuk membantu kebocoran atau mencegah kebocoran. Dan di sini saya menggunakan warna hitam. Dan seperti ini tampilannya untuk hasil dari pengecetan warna hitam. Untuk kolam utama dan kotak chamber dan vortex semua saya menggunakan warna hitam semua. Ini setelah beberapa hari dan catnya sudah benar-benar kering, saya lanjut untuk isi air untuk mengetes kebocoran, sekalian untuk mensterilkan bau cat dan bau semen. Dan untuk mensterilkan saya menggunakan batang pisang yang saya cacah seperti ini. Kemudian kolam utama saya isi air, dan ini saya rendam selama beberapa hari dengan menggunakan batang pisang ini.
Setelah kolam utama direndam beberapa hari, saya lanjut untuk mengisi juga bagian chamber dengan air dan batang pisang seperti ini. Kemudian saya sirkulasi airnya menggunakan pompa dan saya sirkulasi selama beberapa hari. Dan ini adalah pompanya. Dan ini setelah ganti air, jadi air yang tadi untuk merendam dengan batang pisang itu sudah saya buang, kemudian saya bilas, kemudian saya isi lagi, dan inilah airnya. Kemudian kolamnya saya isi dengan ikan nila seperti ini. Jadi ini ikan nila tidak langsung saya isi semua, saya isi dulu dengan sekitar 10 ekor yang kecil, dan saya biarkan selama 2 hari, dan ternyata ikannya aman-aman saja. Baru kemudian yang sisanya saya masukkan seperti ini, jadi banyak. Dan hasil akhirnya seperti ini. Setelah berbulan-bulan dengan penuh perjuangan, akhirnya jadi juga kolamnya. Dan untuk sementara saya masih mengisi dengan ikan nila, soalnya kolamnya juga masih baru. Kemudian untuk kotak chamber dan media filter juga masih asal-asalan, kemarin juga ada sempat videonya kemarin. Kemudian untuk kolam utama, ini warna catnya warna hitam, jadi untuk ikan sangat kontras sekali kelihatan di bawah. Kemudian ini untuk air terjun, ini saya buat dari pipa bekas, kemarin juga ada videonya. Kemudian untuk vortex, ini vortexnya, ini airnya berputar, dan di bawah itu kotorannya banyak sekali, cuma kalau dilihat secara melalui kamera tidak terlihat. Dan airnya berputar kemudian masuk ke chamber 1 melalui ini, lewat ini. Kemudian untuk arus di bawah ada, cuma belum saya pasang. Di samping karena ikannya masih ikan nila, juga karena pompanya belum ada, pompanya cuma 1. Kemudian ini untuk air mancur, ini kemarin juga ada videonya. Kemudian untuk chamber terakhir, ini chamber pompa, ini isinya ada 2. Yang satu untuk air terjun, yang satu untuk air mancur. Dan untuk tutup chambernya sendiri masih sementara proses saya buat. Oke, cukup sekian, semoga ada manfaatnya atau paling tidak bisa menjadi inspirasi barangkali teman ada yang ingin membuat kolam. Jadi kuncinya untuk membuat kolam itu butuh persiapan yang matang. Daripada harus bongkar-bongkar di kemudian hari jika ada yang keliru atau ada yang kurang. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas segala dukungannya, dan sampai bertemu di video berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.